Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru penggerak semuanya. Saya Sri Supraba, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sleman, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Mendengar kata Ki Hajar Dewantara, maka yang pertama kali terbesit adalah semboyan ing ngarsa sung tulodo, yang berarti di depan kita harus memberi contoh. Ing madya mangun karso, yang mempunyai makna di tengah kita harus bisa memberi semangat. Dan tutwuri handayani, yang berarti di belakang kita harus bisa memberi dorongan kepada siapa yang ada di depannya. Sebagai seorang guru, semboyan ini hanya dihafalkan, namun belum bisa dijiwai dan diamalkan dalam proses pembelajaran. Pendidikan guru penggerak memberikan saya banyak mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran-pemikiran tersebut diantaranya adalah pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ini berarti untuk mencapai kebudayaan yang diimpikan, maka pendidikan adalah fondasi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pemikiran yang ketiga adalah pendidikan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang diberikan harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Sekarang mereka berada pada era ruang dan waktu yang tidak terbatas. Jarak bukan lagi sebagai halangan untuk belajar. Filosofi yang keempat adalah budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Jadi ketika guru memberikan tugas baik teori maupun praktek dan dikerjakan dengan baik serta memperoleh nilai yang tuntas, maka pembelajaran dianggap sudah selesai. Ketuntasan nilai menjadi target dalam pembelajaran. Sementara karakteristik peserta didik kurang diperhatikan. Siswa hanya jadi objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru, bukan pada murid. Kebiasaan yang dilakukan sebelumnya adalah melakukan demonstrasi sebelum praktek, namun kurang dalam pendampingan ketika siswa sedang mengerjakan praktikum. Secara hasil, metode ini ternyata kurang berhasil. Anak bisa mengerjakan praktek dari kompetensi yang diberikan, namun dari pemahaman masih kurang sesuai harapan. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran di mana murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus ikhlas penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid.
Memahami karakteristik peserta didik juga penting dilakukan, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang terakhir adalah membiarkan murid tumbuh sesuai dengan kodratnya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Langkah kedua yang akan diterapkan adalah menjadikan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru dapat memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengemukakan pendapat secara terbuka. Langkah selanjutnya adalah mengenali karakteristik peserta didik. Langkah ini dapat ditempuh dengan menjalin komunikasi yang baik. Dengan mengenali karakteristik peserta didik, maka kita akan menjadi tahu apa yang menjadi kebutuhan belajar dari peserta didik. Konsep memerdekakan anak dalam pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.